Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Bella Sinta dari kelompok 2. Baiklah, gunanya kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yang dimana saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Siska Bella Sinta, Rizky Rahmawati, dan Wilda Andriani. Baik, di sini kami membahas materi yang berjudul Jaringan Telekomunikasi, yang dimana subjudulnya terbagi 3. Yang pertama, konsep jaringan peer-to-peer dan teknologi wireless. Yang kedua yaitu jenis-jenis network, dan yang ketiga fungsi komponen hardware, software, dan media jaringan telekomunikasi. Baik, yang pertama yaitu konsep jaringan peer-to-peer dan teknologi wireless, yang dimana di sini dia mempunyai kelebihan. Kelebihan jaringan peer-to-peer terdapat 7 kelebihan. Selanjutnya yaitu karakteristik jaringan peer-to-peer yang dimana mempunyai 4 karakteristik. Baik, hanya segitu penjelasan saya mengenai konsep jaringan peer-to-peer dan teknologi wireless. Adapun subbagian yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya, Rizky Rahmawati dan Wilda Andriani. Sekian, terima kasih. Bella, saya Rizky Rahmawati. Saya akan membahas materi kedua yaitu tentang jenis-jenis network. Nah, jaringan komputer itu adalah sekumpulan komputer yang terhubung bersama untuk tujuan berbagai sumber daya. Jenis-jenis network itu yang pertama ada LAN, Local Area Network, atau jaringan area lokal. Nah, LAN ini menghubungkan komputer melalui jarak yang relatif pendek, memungkinkan mereka untuk berbagi data, file, dan sumber daya. Misalnya, LAN dapat menghubungkan semua komputer di gedung kantor, sekolah, atau rumah sakit. Biasanya LAN ini dimiliki dan dikelola secara pribadi. Nah, yang kedua itu ada WLAN, Wireless Local Area Network, atau jaringan area lokal dan kabel. WLAN ini seperti LAN juga tetapi mempunyai cara koneksi antar perangkat di jaringan dibuat secara nirkabel. Biasanya jaringan ini lebih sering ditemukan dan bersifat lokal mengikuti area setempat. Nah, selanjutnya itu ada WAN, Wide Area Network. Nah, sesuai dengan namanya, WAN ini menghubungkan komputer di area yang cukup luas, seperti dari satu wilayah ke wilayah lain, atau bahkan benua ke benua. Internet adalah WAN terbesar yang menghubungkan miliaran komputer di seluruh dunia. Biasanya kita bisa melihat mode kepemilikan kolektif atau terdistribusi untuk pengelolaan WAN. Kemudian ada MAN, Metropolitan Area Network, atau sering disebut jaringan area metropolitan. Nah, sedikit berbeda, MAN ini biasanya lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Kota dan entitas pemerintah biasanya memiliki dan mengelola MAN. Nah, selanjutnya itu ada PAN, Personal Area Network, atau jaringan area pribadi. Nah, PAN ini hanya melayani kebutuhan satu orang saja. Misalnya, jika kita memiliki iPhone atau Mac, kemungkinan besar kita telah menyiapkan PAN yang membagikan dan mensinkronkan konten yang berpesan teks, email, foto, dan lainnya di kedua perangkat. Nah, selanjutnya itu ada SAN atau Storage Area Network, lebih dikenal dengan jaringan area penyimpanan. SAN ini adalah jaringan khusus yang menyediakan akses ke penyimpanan tingkat blok jaringan bersama atau penyimpanan awan yang bagi pengguna terlihat dan berfungsi seperti drive penyimpanan yang terpasang secara fisik ke komputer. Nah, selanjutnya itu ada CAN, Campus Area Network, jaringan area kampus. Nah, CAN ini juga dikenal sebagai jaringan area perusahaan. CAN ini lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. CAN ini melayani situs seperti perguruan tinggi, universitas, dan kampus bisnis. Nah, yang terakhir itu ada VPN atau Virtual Private Network, jaringan pribadi virtual. Nah, VPN ini adalah koneksi poin-poin yang aman antara dua titik akhir jaringan. VPN membuat saluran terenkripsi yang menjadi
yang menjaga identitas pengguna dan kredensial akses, serta data apapun yang ditransfer tidak dapat diakses oleh peretas. Nah, sekian materi saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wilda Andriani. Dan yang terakhir yaitu media jaringan telekomunikasi. Nah, jaringan telekomunikasi ini menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam segala hal. Fungsi dan cara kerjanya jaringan telekomunikasi ini dari 4 jenis jaringan telekomunikasi. Yang pertama yaitu wireline, wireless, modem, dan satelit. Baiklah, itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon